Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat orang tua kita, ketua arisan kita, Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur beserta istri, para orang-orang tua kita dan guru-guru kita, ada Bapak Didari, ada Kiai Syari, Bapak Syakur, Ustaz Oni, Ibu Rusto, Ustazah Yanti, Ustazah Salsabila, semuanya dah. Ibu Lilis, mohon maaf kalau banyak yang lupa, kalau yang tua cepat-cepat lupa. Ustazah aja saya, semuanya dah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah. Amin. Amin. Pertama, selaku tuan rumah kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangannya. Mohon maaf kalau tadi banyak yang di catering sama Met. Karena emang baru berapa hari ini jalanan depan tuh ditutup. Kita juga kesal juga giliran warisan tutup. Orang mau kata kita separuh kalau ngecor gitu ya. Habis kita nggak punya kuasa dan juga ya mudah-mudahan alhamdulillah pada sampai juga kemari. Yang kedua tentunya permohonan maaf dari kami jika di sana sini banyak kekurangan, banyak dari segi jamuan, sambutan dan lain sebagainya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini juga semua menjadi catatan kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tadi kalau dibilang disuruh ceramah pada pantas ini masih banyak guru-guru kita yang ada di sini. Ya sekedar saya mau ngobrol aja deh. Ya, tapi sudah banyak disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Mastur, banyak hal yang dapat kita manfaatkan dari segi kita kumpul-kumpul seperti ini, tentunya silaturahminya dan lain sebagainya. Karena ini adalah salah satu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah sudah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, jika kalian umatmu mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, alhamdulillah keluarga besar kita setiap bulan mengadakan kumpul-kumpul seperti ini. Walaupun saya secara pribadi mohon maaf sering kagak bisa datang karena saya mau orang-orang proyek, saya sibuk gitu ya, karena gue cowok panggilan. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada waktu selalu datang. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita bisa kumpul di sini segala macam. Nah, ini salah satu bagian dari melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat para ulama mengatakan seperti itu. Kalau kita emang bukan termasuk hamba Allah yang imannya udah bagus, setidaknya kita ikutin aja dah apa yang diajarin sama Nabi. Dan juga katanya jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bentar lagi insya Allah kita masuk bulan Maulid, bulan yang ditunggu-tunggu oleh
para ustaz dan ustazah. Iya. Ya. Kencang. Amplopnya kencang nih. Makin sibuk udah hari Minggu. Makin sibuk udah. Yang lebih senang bininya Pak. Ya, itu dia. Ada masak-masak. Iya. Ya, ini sebuah hal yang patut kita syukuri. Karena apa? Tidak ada manusia yang sangat mencintai orang lain kecuali Rasulullah SAW. Bahkan saat beliau sedang merasakan sakitnya sakaratul maut, waktu mau meninggal, itu Rasulullah bukan minta diringanin, malah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, andai memang seperti ini sakitnya sakaratul maut, tolong timpakan sekarang kepadaku semua sakitnya sakaratul maut umatku. Nggak ada orang kayak gitu. Tapi sayangnya Allah tidak mengabulkan seluruhnya. Kalau dikabulin semuanya Pakku, nanti kita meninggal udah ada sakit pisah. Allah bilang kau tanggung separuhnya Muhammad. Nggak ada orang begitu. Anak ada kira-kira begitu ngomong ke emaknya, ke bapaknya, udah bapak nggak usah pusing, saya yang pusing. Kagak ada. Yang ada pada ngakalin, udah Bang itu irik sing megang, bapak udah tua begitu ya. Udah mak itu gelang sing make, mak mau dengan nenek. Teman saya mau itu. pakai sepuan Teman saya. Yang begitu banyak. Dan saya dah. Maka tidak ada yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah katakan, aku merindukan orang-orang yang istimewa. Sahabat bertanya, siapa mereka yang istimewa ya Rasulullah? Umatku di akhir zaman. Mereka tidak ketemu aku, mereka tidak hidup denganku, tidak. Tapi mereka mengimani apa yang aku bawa. Mereka adalah orang-orang yang beristimewa, dan insya Allah itu termasuk kita. Amin. Apalagi salah satunya sahabat para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak baca sholawat. Sholawat itu Pak, satu-satunya ibadah yang pasti diterima, sekalipun riak. Misalnya galuh nih sholawatan di masjid samping rumah calon mertuanya, suaranya wah diulang-ulangin gitu, ya riak masih dapat pahala. Ada riwayat dari Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili, salah satu pendiri Thariqah Asy-Syadzili di Mesir. Beliau bermimpi kepada ketemu Rasulullah SAW dan bertanya masalah itu. Ya Rasulullah, engkau kan bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan balas 10 kali. Itu orang yang sholawatnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu orang yang sholawatnya orang ghafil, orang lalai, kagak serius, bercanda. Iya dulu bocah sini kalau lagi maulid dia, Sallallahu ala Muhammad senampan dibelah 4. Ya Allah sedikit banget, yang banyak buat Pak Ustaz. Ustaz disalahin. Ustaz wajar banget. Bukan begitu. Iya. Itu bocah selawatan begitu udah dapat 10 pahala. Tuh. Ulang lagi Sat. Ulang lagi. Sallallahu ala Muhammad senampan dibelah 4. Udah nambahnya makanya ya. Ya Allah sedikit banget, yang banyak buat Pak Ustaz. Oh, zaman dulu saya ingat. Ngomong begitu Iya. 500.000 udah itu. Ya, 500.000. Iya. Lalu apa kata Syekh Abdul Mawahib, ya Rasulullah, bagaimana orang yang sholawatnya sambil serius, nangis segala macam? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang sanggup menghitung pahalanya kecuali Allah. Di hadis lain Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, aku sanggup menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, tapi aku tidak sanggup menghitung pahala sholawat kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah kita semua ahli maulid ya, insya Allah. Makanya kalau kita ada yang melarang kita maulid, tidak ada bid'ah segala macam, berarti Ngabisin penghasilan Ustaz. ya bukan itu doang. Istirahat nih ya. Bisa jadi. Insya Allah dah. Mustajab. Kenapa ada hadis Rasulullah SAW panjang begini ceritanya. Nanti pada mahsyar
Semua manusia akan nyari syafaat. Semua kita. Yang pertama kali kita cari adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita bilang kepada Nabi Allah Adam, manusia di padang Adam, Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, engkau manusia pertama, engkau Nabi pertama, isfa' lana, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Saya memikirin diri sendiri. Kenapa? Saya malu minta syafaat buat kalian karena dulu saya pernah bikin salah, diusir dari surga. Ya kita tahu kan ya. Kalau kita kan lucu. Nabi Adam tinggal di surga, bikin salah sekali diusir. Kita bikin salah tiap hari pengen masuk. Coba kalau kita pikirin begitu ya. Untung Allah kita maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Nabi Adam malu bikin dosa sekali. Kata Nabi Adam, cari Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul pertama Allah. Cari Nabi Nuh. Manusia semua berkata lagi, isfa' lana ya Nabi Allah. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, nafsi. Saya mikirin diri sendiri. Kenapa? Karena saya pernah berdoa sama Allah waktu di atas kapal itu, dan doa itu kemudian saya sesali. Apa doanya Nabi Nuh ketika sudah mulai banjir itu? Nabi Nuh berkata, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir pada hari ini di muka bumi. Habisin semua. Karena kalau kau sisakan mereka, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang membangkang yang kafir. Nabi Nuh lupa, bininya belum naik, anaknya belum naik. Dipanggil ke atas, kanan, kamu. Nabi Nuh konon anaknya 4, yang 3 naik, yang 1 juga si kanan sama bininya. Jadi bininya Nabi aja ada yang begini, baru bini kita kan gitu ya. Bininya Nabi. Sampai kemudian Nabi Nuh menyesali pernah berdoa seperti itu. Dan menurut para catatan sejarah, saat terjadi banjir Nabi Nuh itu melanda seluruh dunia. Semua orang di dunia mati kecuali yang ada di atas kapal. Mungkin dulu orang kalau udah ada di Pulau Kebang mati juga itu. Dulu namanya apa itu? Kita nggak tahu itu zaman Nabi. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu minta syafaat buat kalian. Pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Beliau Khalilullah, bapak para Nabi dan Rasul. Sama kita minta kepada Nabi Allah Ibrahim, isfa'lana. Kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, nafsi. Saya mikirin diri saya sendiri. Kenapa? Saya sepanjang hidup, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pernah 3 kali berbohong. Itu pun untuk dakwah. Saya malu sama Allah. Nabi Ibrahim sepanjang hidup, Nabi Ibrahim kalau usia 200-an tahun, bohong 3 kali, malu sama Allah. Kalau kita kan tiap hari nggak pernah berbohong ya. Malu nggak sama Allah? Ngakalin kali. Biasa aja kita main. Bohong kagak ngakalin. Ngakalin. Nabi Ibrahim malu sama Allah. Padahal buat dakwah beliau bilang. Bahkan Nabi Ibrahim ini orang yang paling terkenal, dermawan. Bahkan pernah satu ketika Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah ketika ada orang Majusi datang ke rumahnya. Apa kata orang Majusi? Majusi yang nyembah api. Ibrahim, boleh nggak saya minta makan sehari sama ente? Apa kata Nabi Ibrahim? Boleh Pak, dengan syarat nyembah Allah dulu. Kata orang Majusi itu, nggak jadi dah kalau gitu saya pulang aja. Turun Jibril. Apa kata Jibril? Ibrahim, salam dari Allah. Allah tidak suka dengan sikapmu tadi. Kenapa? Kan aku nyuruh dia nyembah Allah. Hai Ibrahim, ketahuilah itu orang usianya udah lebih dari 60 tahun. Tiap hari Allah kasih makan tanpa Allah minta dia nyembah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim menyadari kesalahannya, dikejar orang tersebut dan berkata, ayo Pak, ke rumah saya kita makan. Loh, kenapa Anda berubah pikiran? Saya diomelin sama Tuhan saya. Apa kata orang tersebut? Betul, diomelin sama Tuhan Anda. Iya, kalau gitu saya nyembah Allah. Ya. Justru dengan memaksa dia untuk menyembah Allah, Allah marah. Tapi dengan menunjukkan akhlak, maka orang tersebut kemudian masuk Islam menyembah Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak sanggup
memberikan syafaat buat kalian. Pergi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Kata Nabi Musa, sama, nafsi, nafsi, nafsi. Saya malu sama Allah. Saya pikir diri sendiri, saya takut. Saya pernah berbuat dosa. Secara nggak sengaja lagi misalnya orang berantem, tuh orang kedorong, jatuh, mati. Walaupun sudah diterima taubat saya, kata Nabi Musa alaihissalam, saya tetap malu. Cari Nabi Isa alaihissalam. Sama Nabi Isa juga begitu, nafsi, nafsi, nafsi. Saya malu dengan Allah, saya mikirin diri sendiri. Karena apa? Allah bilang, saya punya satu kesalahan yang sampai sekarang Allah belum kasih tahu kesalahan saya apa. Saya malu. Enggak salah lagi minta bakat. Lalu ketika kita minta, manusia minta kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah itu beda. Ummati, ummati, ummati. Iya umatku, ada apa? Isfa'lana ya Rasulullah. Berikan kami syafaat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menghadap Allah, sujud di hadapan Allah. Rasulullah cerita, aku diajarkan sholawat dan salam yang belum pernah diajarkan kepada siapapun. Lalu Allah dengan lembut berkata, irfa' ra'sak ya Rasulullah, angkat kepalamu ya Rasul. Ada apa? Ya Allah, umatku butuh syafaat. Oh iya, catetin siapa aja yang masuk. Ini ya Allah, anggota arisan keluarga besar Ketok bin Bentuk yang banyak selawat agama. Kira-kira begitu. Itu dicatetin. Sampai kemudian Allah bilang, ada lagi ya Rasulullah, dicatetin lagi ya Allah. Ini sampai Rasulullah kenapa sampai bisa menerima syafaat seperti itu? Karena Rasulullah bilang, waktu di dunia dulu, aku diberikan pilihan oleh Allah. Berdoa dengan satu doa yang pasti akan dikabulkan. Tapi kata Rasulullah, aku tidak ambil doa. Kenapa? Karena aku ingin menyimpannya di akhirat, karena aku ingin mendapatkan wewenang dari Allah memberikan syafaat kepada Allah. Nanti kan syafaat juga macam-macam Pak. Yang paling ringan itu katanya kita itu diberikan kelancaran oleh Allah dalam menjawab segala pertanyaan Allah. Nanti yang nanya Allah, yang nanya malaikat, bukan polisi, bukan tentara. Kita ditanya security aja gemeteran. Nanti nanya Allah. Adapun syafaat yang kedua yang sedang dimudahkan hisab kita. Nah, tentunya kita pengennya asyafaatul uzma, yang terbesar, yaitu apa? Dikasih ya semacam kartu trupas bebas hambatan. Dulu nggak pakai dihisab langsung masuk surga. Kira-kira begitu. Dapat apakah ada yang itu kita kira-kira? Masih ngomelin laki. Kalau laki masih marah-marah dulu, kira ya Pak ya. Ini baru berapa? Sama bini masih beli, masih kira-kira begitu loh. Sorry dong. Sering jadi dapat dah. Belah dua ntar kartu asnya. Iya, makanya kita berharap asyafaatul uzma itu. Makanya salah satunya begitu kan Nabi bilang ma'lumati bi ummati qadra salawatihim alaihi. Nanti kenalnya aku terhadap umatku tergantung bacaan salawatnya kepada aku. Nanti kita nanya, ya Rasulullah isfa' lana. Bapak saya apa ya? Saya anggota arisan. Ketok bin Bentuk. Saya gak ada tapi kenal. Orang jarang baca salawat. Itu ibu siapa ya? Itu makanya biar kenal oleh Rasulullah, baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya orang model kita mah pasti ngarepin banyak lah dari syafaat. Kalau ngandelin ibadah rasanya mah tipis ya. Kita mah dosa banyak, ibadah ya pas-pasan, sering kan. Minta syafaat lagi. Pengennya minta syafaat, makanya biar dikenal sama Nabi, banyakin sholawat kepada Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan pintas itu. Ada riwayat mengatakan begini. Ada satu umat Nabi Muhammad mau dilemparin ke neraka, dibawa sama dua malaikat. Nabi Adam melihat. Kata Nabi Adam, waduh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana kayaknya umatmu? Mana orang tua kebang ya? Begitu kira-kira. Lalu Rasulullah lari nyusul, para malaikat berhenti, enggak berhenti. Dipanggil lagi, enggak berhenti lagi. Lalu malaikat itu berkata, ya Rasulullah, engkau kan tahu malaikat itu ketika Allah suruh pasti patuh. Lalu terdengar suara Allah berfirman, hai para malaikat, berhentilah, ikuti apa katamu. Baik ya Allah. Lalu dua malaikat itu berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Balik lagi ke tempat hisab. Dibawa balik lagi. Ternyata emang benar nih orang dosanya lebih berat. Makanya mau dikasih ke neraka, mau dimasukin ke neraka. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan sesuatu dari kantongnya dan menaruh di timbangan kebaikan. Itu langsung berubah timbangan kebaikannya yang sangat berat. Dan kemudian orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, apa yang kau letakkan? Apa kata Rasulullah? Itu tabungan sholawatmu waktu di dunia kepada ya Allah. Makanya gue lagi masa lagi nyapu ke sholawat, mau ngomong sama anak, itu gede nak, gue gak kedengeran. Kayak di rumah tuh ya, banyakin baca sholawat. Rasulullah itu satu-satunya laki-laki yang kalau ibu sebut di tempat tidur suami kagak marah. Benar nggak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata lagi ibu, terusinnya lo, terusin mah. Coba nyebutnya Bang Mama, bisa digaplokin. Mama. Insya Allah bergoib. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul berselawat, meniru Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali sampai mengatakan, "Lau kanat ad-dunya tatubu li wahidin lakana Rasulullah SAW fiha mukhallada." Andai bumi ini dikekalkan, kehidupan dunia ini dikekalkan untuk satu orang saja, maka cuma Rasulullah yang pantas kekal di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan asy-syafa'atul husna di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. ممكن بالدنيا كنا نعبد ونستعين إلى الصراط المستقيم. اللهم يا كريم اللهم يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد دعوة الله تحية من الشرف والحمد لله رب العالمين.